12 Maret tahun 2014 adalah hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Ibu Nur Hasanah yang pada saat itu usianya 52 tahun. Betapa tidak ketidakpulangan buah hatinya yang bernama Mia Nur Aini selama 3 hari itu membuatnya kalang kabut luar biasa. Perasaan campur aduknya semakin menjadi-jadi tatkala di siang itu ia menerima pesan singkat yang agak janggal yang dikirimkan oleh Mia ke ponsel Ibu Nur. Jelas Ibu Nur heran saat menerima pesan singkat itu. Dikarenakan menurutnya Mia 16 tahun adalah sosok yang cuek dan bertabiat keras dan jarang sekali mengirimkan pesan singkat yang menusuk hati seperti itu. Dan benar saja, di hari itu adalah pesan terakhir yang dikirimkan oleh Mia. Dikarenakan tak lama setelah sang ibu menerima pesan singkat itu, Mia dikabarkan pergi menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saat itu tak hanya air mata, tetapi jantung hati seorang ibu hancur di malam itu. Di dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa atau tepatnya tragedi yang pernah terjadi di sekitar Trogong Cilandak, Jakarta Selatan pada tahun 2014 yang lalu. Kisah sedih ini menimpa seorang gadis muda belia 16 tahun, anak Jaksel, yang berakhir dengan sungguh mengenaskan. Ia dipanggil Sang Maha Kuasa dikarenakan akibat pengeroyokan yang didalangi oleh mantan kekasihnya sendiri. Gak tanggung-tanggung, sang mantan sampai-sampai membawa 7 orang lainnya untuk melakukan aksi ngeri ini. Lalu apa yang sebetulnya terjadi? Ada kisah apa di balik peristiwa yang membuat geger warga Jaksel di saat itu? Jadi begini. Untuk memulai kisah ini tanpa berlama-lama, mari kita berkenalan dengan sosok gadis muda belia ini. Gadis ini bernama Mia Nur Aini, kelahiran tahun 98. Saat kejadian, usianya baru 16 tahun. Mia, panggilan akrabnya, adalah putri kedua dari pasangan Ibu Nur Hasanah dan Bapak Abdul Haris. Keluarga kecil dan bahagia ini menempati sebuah rumah yang berada di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Mia tumbuh menjadi sosok yang cuek dan dikatakan pula Mia memiliki tabiat yang agak keras. Membantah dan tidak mengindahkan perintah orang tua adalah hal yang biasa yang Mia lakukan kepada orang tuanya, terkhusus ibunya. Pergaulan Mia semakin luas tatkala usianya menginjak usia-usia krusial remaja. Bahkan saking luasnya, sampai-sampai Mia dikabarkan pernah tidak pulang selama beberapa hari. Saat itu sang ibu, Ibu Nur, tentu sempat khawatir dengan ketidakpulangan Mia ke rumahnya di suatu malam itu. Walau demikian perangai Mia, Ibu Nur tetaplah menjalani tugasnya sebagai ibu yang selalu mengingatkan buah hatinya untuk selalu pulang tepat waktu. Rajin-rajinlah beribadah dan berkabar kemanapun dan apapun yang Mia lakukan di luaran sana. Mia dikabarkan putus sekolah saat itu. Ia tidak melanjutkan studinya di salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Jaksel. Entah apa alasannya, namun yang jelas dikabarkan Mia sudah sejak tahun sebelumnya tidak pernah terlihat lagi berkegiatan di sekolahnya. Mia menjadi putri kesayangan sang ayah Abdul Haris. Dikatakan bahwa Mia cukup dekat dengan sang ayah. Kedekatan antara mereka berdua sering terlihat tatkala sang ayah sering pula mengantarkan anaknya itu untuk bermain warnet yang ada di seputaran Radio Dalam dan sekitarnya. Berselancar di dunia maya dari warnet adalah sebuah keasikan tersendiri bagi Mia. Terkadang Mia juga sampai-sampai lupa waktu. Aktivitas berselancarnya di warnet sering Mia lakukan hingga larut malam. Penjaga warnet bahkan pernah sesekali melihat Mia di malam selarut itu dijemput oleh beberapa orang teman prianya yang entah siapa yang menjemputnya saat itu. Malapetaka itu bermula sekira tanggal 10 Maret tahun 2014. Di hari itu Mia minta izin kepada ibunya untuk pergi ke warnet di Jalan Haji Naimun, Radio Dalam, Jakarta Selatan. Ibunya yang sudah terbiasa dengan kepergian Mia di hari-hari sebelumnya tidak bisa berbuat banyak kecuali mengizinkan Mia untuk pergi. Tentu izin tersebut ibunya berikan dengan setengah hati. Tak lupa pula ibunya mengingatkan Mia untuk tidak pulang malam hari dan tentu saja berkabar. Selepas Mia pergi ke warnet kala itu, kembali kegiatan sang ibu dilanjutkannya. Menjelang malam, kegelisahan Ibu Nur semakin menjadi-jadi ketika Mia tidak pula menunjukkan batang hidungnya.
Lelah menunggu kepulangan buah hatinya, Ibu Nur pun tertidur hingga pagi menjelang. Di hari yang baru itu, Ibu Nur segera mengecek keberadaan Mia, apakah sudah berada di rumah atau malah sebaliknya. Betapa kaget sang ibu menyadari bahwa Mia tidak pulang semalaman, entah di mana ia menginap dan dengan siapa ia bermalam. Di hari itu 11 Maret tahun 2014, jam 1 siang Mia pulang ke rumahnya. Saat itu tak lama-lama Mia berada di rumahnya. Ia hanya datang untuk makan siang dan setelah itu Mia pun pergi kembali. Entah kemana dia pun menghilang. Tetapi sebelum pergi, Ibu Nur sempat memberikan nasihat kepada Mia dan nasihat itu pun sempat berbalas. "Sudahlah Ma, Mia sudah besar. Mama tidak perlu khawatir lagi. Mia bisa jaga diri." Ibunya yang sudah lelah dengan tabiatnya kembali dengan terpaksa melepaskan kepergian Mia di siang itu. Masih di hari yang sama dan masih dengan perasaan yang sama. Sekira jam 4 sore, Ibu Nur mencoba menelpon Mia dari ponselnya. Saat itu panggilan telepon sempat diangkat oleh Mia. Sang ibu pun berpesan, "Pulanglah nak, kamu dari semalam tidak pulang. Papa cari kamu terus tuh." Dan tak lama kemudian, sambungan pun berakhir. Sekira jam 6 sore menjelang maghrib, dikarenakan Mia belum juga pulang ke rumahnya, sang ibu yang diliputi rasa gelisah kembali menelpon Mia. Usahanya kala itu tidak berbuah hasil. Kembali ia coba dengan mengirimkan pesan singkat, namun tetap sama. Usahanya tidak berbuah manis dan tidak mendapatkan respon dari Mia. Tak lama kemudian, sekitar 1 jam setelah lelah usahanya menghubungi Mia, tiba-tiba Ibu Nur mendapatkan pesan singkat yang dikirimkan dari nomor Mia. Pesan itu bertuliskan seperti ini. "Maafin Mia ya Ma, Mia sayang Mama. Maafin Mia ya kalau Mia banyak salah dan gak pulang 3 hari ini. Mia janji, habis ini Mia akan pulang ke rumah kok Ma. Mia sayang sama Mama. Jangan sakit-sakitan lagi ya Ma." Mendapatkan SMS yang isinya menyenangkan hati itu tidak pula membuat hati sang ibu jadi tenang. Dikarenakan menurut ia, Mia tidak pernah sekalipun berpesan seperti itu. Apalagi pesannya dibubuhi dengan kata-kata maaf. Lalu dengan perasaan gundah gulana, isi pesan itu ia sampaikan kepada ayah Mia, Pak Abdul Haris. Ibu Nur meminta Pak Abdul Haris untuk mencari Mia di seputaran Radio Dalem, Kebayoran Lama, dan sekitarnya. Serta sang ibu juga meminta Pak Abdul Haris untuk mengunjungi tiap-tiap warnet yang barangkali di sana bisa ia temukan Mia Nur Aini buah hatinya. Segera setelah menerima perintah berangkatlah Pak Abdul Haris menyusuri padatnya perumahan di Radio Dalem dan Kebayoran Lama. Sang ayah belusukan hingga masuk ke dalam area perumahan lebih dalam. Tiap warnet di daerah sana tidak luput pula dari misi pencariannya di malam itu. Sementara Pak Abdul Haris mencari Mia, Ibu Nur menunggu dengan harap-harap cemas di rumah. Dan setelah 3 jam pencarian Mia, Pak Abdul Haris kembali ke rumah. Mia tidak ditemukan. Firasat buruk sang ibu yang mengganjal sedari tadi ternyata benar. Kabar buruk itu datang sekira jam 1 malam, tepat di hari Rabu, tanggal 12 Maret tahun 2014. Saat itu Ibu Nur mendapatkan kabar bahwa Mia Nur Aini, sosok yang telah ia tunggu berhari-hari itu, dikabarkan terbaring kritis di Rumah Sakit Fatmawati. Saat itu tanpa mau berpikir panjang, berangkatlah Ibu Nur dan Bapak Abdul Haris ke rumah sakit tersebut. Dengan ditemani oleh kerabat-kerabatnya yang lain saat itu, mereka mendapati Mia terbaring di bangsal rumah sakit dengan luka cukup parah di bagian kepalanya. Lukanya memanjang dari pelipis kiri hingga mengarah ke bagian belakang kepala. Hancur dan luluh lantahlah perasaan orang tua di malam itu. Buah hati yang telah ia rawat dengan cinta dan kasih, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Setelah menjalani perawatan 1 hari di rumah sakit, Mia akhirnya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Jelas meninggal Mia, jelas, yaitu akibat luka di kepala yang ia derita. Mia dimakamkan di TPU Gandaria, Jakarta Selatan tak lama kemudian. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dengan Mia? Jadi begini. Di hari-hari di mana Mia tidak pulang ke rumahnya, Mia diduga bermain bersama dan berkumpul dengan teman-temannya. Saat itu diketahui ia punya seorang pacar yang bernama Sony Sumarsono. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang sosok Sony ini. Namun yang jelas antara Sony dan mantan pacar Mia yang bernama Anto pernah berselisih paham.
Anto sendiri pernah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan Mia sekira tahun 2013 yang lalu. 1 tahun mereka menjalani hubungan tersebut. Dikarenakan satu dan lain hal, singkat cerita, berakhirlah sudah hubungannya saat itu. Saat itu dengan cepat, Mia pun berangsur-angsur bisa melupakan mantan kekasihnya itu. Namun berbeda dengan Anto, berakhirnya hubungannya dengan Mia membuatnya susah untuk move on. Hari-hari setelah ia putus dengan Mia, aktivitasnya serasa lebih berat untuk ia jalani. Hari-hari setelah putusan itu, Anto lebih terlihat murung dan suram. Kegalauannya semakin menjadi-jadi ketika ia tahu bahwa sang mantan kekasih Mia telah memiliki tambatan hati yang baru. Saat itu di awal-awal jadiannya, Anto tidak tahu siapa sosok pria yang telah menggantikannya. Namun lama-lama setelah Anto tahu siapa pria itu, barulah rasa galau itu kemudian berubah menjadi sebuah rencana untuk menghabisi Sonny Sumarsono, pacar baru Mia. Alasan Anto sampai segitu dendamnya dengan Sonny dikarenakan dulu sebelum hadirnya Mia di antara mereka, Anto dan Sonny pernah terlibat sebuah perkelahian. Keributan itu terjadi dikarenakan sebuah hal yang tidak dipublikasikan. Namun yang pasti dari keributan itu, Anto kalah dan babak belur dibuatnya. Dan dari hal inilah kemudian Anto memanggil temannya yang bernama Arfan untuk merencanakan aksi ngerinya itu yang awalnya ia tujukan kepada Sonny Sumarsono, rival abadinya. 5 Maret tahun 2014, atau 1 minggu sebelum kejadian ngeri itu terjadi, Anto dan Arfan yang telah sama-sama sepakat dengan aksinya, kemudian meminta bantuan kepada teman-teman satu tongkrongannya yang lain untuk membantunya melancarkan aksinya. Mereka adalah Indra Rifai alias Mancung, Cilwan Juliansah, Albi Haki, Putri, Yeti, dan Nanang Priyatna. Saat itu, saat Anto berembuk dan merencanakan aksi penyerangan itu, rekan-rekannya sempat menolak, dikarenakan saat itu mereka takut jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Tetapi setelah mendengar bahwa Anto lah yang akan menyerang si target dan temannya hanya membantunya, maka atas nama solidaritas tingkat tinggi, maulah mereka untuk bergabung. Dan setelah itu dicarikanlah waktu yang pas dan alat yang akan mereka pakai. Singkat cerita, setelah mantap dengan rencananya, tersedialah alat yang akan mereka pakai. Saat itu mereka menyiapkan sebuah stick golf, kayu-kayu, dan gear rantai sepeda motor. Tanggal 12 Maret tahun 2014 adalah puncaknya. Di hari di mana Mia tidak pulang ke rumah berhari-hari itu, secara kebetulan salah satu teman Anto melihat Mia dan Sonny sedang berboncengan sepeda motor. Saat itu mereka juga didampingi oleh satu orang teman Sonny yang bernama Surya. Saat itu mereka melintas di daerah Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan. Di malam menjelang pagi itu, kabar temuan rombongan Mia dan Sonny pun segera disampaikan. Dan sesuai rencananya, berangkatlah ke-8 orang itu dengan menggunakan 4 buah sepeda motor. Di mana saat itu, Antolah yang membawa gear sepeda motor itu. Di tengah jalan, tepatnya masih di seputaran Trogong, rombongan 8 orang pemuda-pemudi itu kemudian berhasil menemukan targetnya. Dan tanpa babi bu, digaslah sepeda motor itu mendekati Mia, Sonny, dan Surya. Rombongan Mia yang sadar bahwa mereka sedang diikuti dan diancam, segera melanjutkan sepeda motornya. Dan saling kejar-mengejar di malam itu tidak bisa dihindari. Mia, Sonny, dan Surya yang kalah jumlah tidak pula bisa mengimbangi kecepatan sepeda motor yang dibawa oleh kubu Anto dan teman-temannya. Dan dengan satu serempetan saja, tiba-tiba sepeda motor yang dibawa Sonny terjatuh ke aspal, tepat di depan perumahan Trogong Residen. Jatuhnya Mia dan Sonny ke aspal tak mau terlalu lama disia-siakan oleh kubunya Anto. Segera 8 orang itu turun dari sepeda motornya dan terjadilah yang dialami oleh Mia, Sonny, dan Surya. Sabetan kayu, sabetan stick golf, dan sabetan gear yang tersambung sabuk itu saling bergantian menghujani tubuh ketiga remaja itu. Namun naas bagi Mia, satu sabetan gear yang Anto layangkan ke arah Sonny meleset. Sonny bisa menghindar namun tidak bagi Mia. Sabetan itu mengenai bagian pelipis Mia hingga ke bagian belakang. Seketika Mia tumbang dan noda merah pun membanjir. Melihat targetnya tak berdaya lagi, ke-8 pemuda-pemudi itu segera berlalu dan melarikan diri masing-masing. Tuntas sudah misi mereka di malam itu. Kejadian yang berlangsung singkat itu tidak pula sempat dilerai oleh warga yang kebetulan melintas. Hal yang mereka lihat setelah aksi pengeroyokan itu selesai adalah tergeletaknya 3 tubuh remaja
di mana satu di antaranya adalah wanita yang mengalami luka yang cukup serius. Segera setelah warga berkumpul, dibawalah para korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Di sana mereka mendapatkan pertolongan medis. Namun naas bagi Mia, seperti yang telah saya sampaikan, ia dipanggil Sang Maha Kuasa tepat jam 2 siang di tanggal 12 Maret tahun 2014. Dengan segala kerendahan hati, saya turut berduka cita. Pengungkapan kasus ini segera dilakukan setelah masuknya beberapa laporan terkait peristiwa ini. Gear bersabuk yang tertinggal di TKP menjadi sebuah kemajuan bagi polisi untuk membuka tabir kasus ini. Juga bukti-bukti CCTV yang sempat merekam aksi mereka di malam itu. Setelah berjibaku dan tak mau berlama-lama, kemudian polisi berhasil meringkus ke-6 dari 8 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan Mia meninggal. Mereka adalah Indra Rifai alias Mancung, Cilwan Juliansah, Albi Haki, Putri, Yeti, dan Nanang Priyatna. Sementara otak pelaku Anto dan Arfan buron hingga saat ini. Saya tidak dapat menemukan informasi terkait penangkapan Anto dan Arfan ini. Tetapi semoga ya sudah selesai kasusnya. Orang tua korban Mia Nur Aini berharap kepada majelis hakim agar bisa menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada para pelaku. Dikarenakan menurutnya, kejahatan yang dilakukannya kepada Mia sungguh sangat luar batas kemanusiaan. Namun di dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim menerangkan bahwa ke-6 pelaku pengeroyokan memiliki tugas masing-masing saat menjalani aksinya. Dan atas pertimbangannya, lalu majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Indra Rifai alias Mancung, Cilwan Juliansah, Albi Haki masing-masing dengan 4 tahun penjara. Sedangkan Putri dan Yeti mendapatkan masing-masing vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Saya berharap vonis yang putus itu bisa mengganjar para pelaku dengan segala kejahatannya. Dan saya juga berharap semoga tak ada lagi kejadian serupa di hari-hari selanjutnya. Dan kisah ini pun berakhir.